Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La halla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Bima'na wallahu a'lam bimuradi wa bidzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah online rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang tidak ada perbandingannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita awali pelajaran ulumut tajwid kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin yang berikutnya, yaitu idgham, ya, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi idgham artinya adalah memasukkan. Idgham lughatan menurut bahasa al-idkhalu, memasukkan. Apa yang dimasukkan di dalam idgham ini? Satu huruf kepada huruf yang lainnya. Makanya wastilahan menurut istilahnya seperti ini: an-natqu bil harfaini katsani, kemudian musaddadan, membaca dengan dua huruf, ya, seperti dua, musaddadan seperti dua, kemudian ditasdidkan. Jadi dua huruf yang ditasdidkan jadi dilebur jadi. Nah, makanya kalau menurut ilmu tajwid, ya, yang namanya idgham itu adalah lebur, meleburkan. Sedangkan menurut bahasa al-idkhalu yaitu memasukkan. Baik, idgham langsung saja kita menggunakan metode tadribat, yaitu metode praktik, ya. Idgham. Idgham menurut bahasa tadi harus diingat, ya. Ingat para santri sekalian, idgham menurut bahasa adalah al-idkhalu, memasukkan. Kalau menurut ilmu tajwid sering dikenal dengan lebur, ya. Langsung kita bikin bentuk bagan lah istilahnya. Idgham ini terbagi menjadi dua. Satu, idgham bi gunnah, kemudian mana tadi? Idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah wa hurufuhu, hurufnya. Kemarin mohon maaf saya nulis, setelah saya cek ternyata nulis hurufuhu kurang waw. Diklarifikasi, ya. Jangan sampai wah itu nulis hurufuhu salah itu padahal jamak.
Klarifikasi, biasalah manusia kadang-kadang lupa. Wa hurufuhu. Hurufunya ada 4 ya. Catat di sini. Yang pertama adalah huruf nun. Kemudian huruf mim, huruf waw. Kemudian huruf mim dan huruf ya. Idgham bila gunnah wa hurufuhu. Itu 2. Lam dan ra. Nah, sekarang kita bahas agar lebih cepat memahaminya adalah idgham bi gunnah. Idgham terbagi menjadi 2. Satu idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah maksudnya ya, tadi yang sudah kita bahas, dia memasukkan, kemudian menurut istilah adalah dia tanwin atau nun sukun kemudian dileburkan. Yang tadinya 2 huruf seperti dibaca menjadi 1 huruf karena ditasdidkan. Kaidah usulnya adalah setiap nun sukun, baik ini rujukan usul ya. Nun sukun atau tanwin. Oke. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, nun, waw, mim dan ya, maka dimanapun kita membacanya pasti hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Oke, kita masuk ke contoh. May yaqul. Oke, may yaqul. Tolong dicatat ya. Mana di sini dalil yang menunjukkan bahwa ia selaku idgham bi gunnah? Kita lihat. Di sini ada nun yang berharokat sukun. Kemudian bertemu dengan huruf ya. Mana huruf ya? Nih, dia ada huruf ya. Maka pada dasarnya tidak ada tasdid di sini. Namun karena cara bacanya mayyakul, kalau mengikuti mushaf Departemen Agama Al-Quran biasanya ada tasdid. Tapi kalau mengikuti mushaf Usmani nggak ada tasdidnya. Begini saja tulisannya, ya. Mayyakul, jadi dilebur. Padahal nun ya dia dilebur ke huruf ya. Mayyakul didengungkan ya. Oke, berikutnya contoh yang tanwin. Ini contoh yang nun sukun. Oke. Bagaimana kalau contoh yang tanwinnya? Liqaumin yu'minun. Ya. Liqaumin yu'minun. Ya. Oke, liqaumin yu'minun, di sini ada mim, huruf mim berharokat tanwin, yang dilihat tanwinnya bukan huruf mimnya. Kemudian bertemu dengan huruf ya. Ada ya di sini? Ada. Maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Di sini ada istisna, pengecualian ya. Ada pengecualian, boleh dilihat di kaidahnya tentang ketentuan idgham. Ini tidak berfungsi bagi 2 huruf, yaitu huruf waw dan huruf iya. Huruf waw terlalu ini ya, terlalu bawah. Bolehlah kita naikin sedikit.
ini kan terdiri dari dua kata, ya. Bagaimana kalau hanya satu kata? Maka dia tidak boleh dibaca idgham bi gunnah. Justru tapi berfungsinya kepada huruf waw dan huruf ya. Contoh seperti ini, yang satu kata ad-dunya. Bisa dilihat. Dal ini berharok nun ya, mohon maaf. Nun di dalam kata ad-dunya berharokat sukun. Kemudian bertemu dengan huruf ya, maka dia tidak masuk kepada kategori idgham bi gunnah. Cara bacanya tidak boleh dengung, tetapi kaidahnya adalah atau hukumnya adalah izhar mutlak. Izhar mutlak, jelas, harus jelas sangat. Ad-dunya tidak boleh, ad-dunya tidak boleh, ya. Apalagi ad-dunya tidak boleh karena dia dalam satu kata, dalam satu kalimat. Baik, sekarang kita masuk ke idgham yang kedua. Idgham bila gunnah hukumnya ada dua, hurufnya ada dua, lam sama ro. Harfani ya. Nah, ini salah. Harfani. Ada dua hurufnya lam sama ro. Ini dilebur juga, tetapi tanpa dengung, ya. Idgham bila gunnah tanpa didengungkan. Bagaimana? Coba kita lihat daripada praktiknya, ya. Oke. Contoh ketika huruf lam, ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Contoh di sini min ladunhu, min ladunhu. Nun ya berharokat sukun bertemu dengan huruf lam, maka dia dilebur tetapi tanpa dengung. Min ladun, tidak min ladun tapi mil ladun. Oke. Kemudian contoh dari ro-nya. Contoh dari ro-nya. Ini kan contoh dari sini. Sekarang contoh dari ro-nya. Mir rabbihim, nunnya berharokat sukun bertemu dengan huruf ro-nya idgham bila gunnah. Bertemu dengan huruf ro, berarti hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Dimanapun anak-anak sekalian, ma'asyiral muslimin jamaah online yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran atau membaca huruf araf, kemudian bertemu dengan nun yang berharokat sukun, kemudian bertemu dengan ro, maka pasti hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Mau di Indonesia kah, mau di Timur Tengah kah, mau di Eropa, selagi nun sukun bertemu dengan huruf ro, dapat dipastikan hukum bacaannya, hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pengecualian tadi yang hadir. Dapat dipahami pengecualian? Nun sukun bertemu dengan waw dan ya, kalau hanya satu kata maka tidak terkategori idgham bi gunnah. Ya. Kameramen paham? Subhanallah. Baik, masyarul muslimin, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya perjumpaan kita pada kali ini dapat diambil ilmunya, dapat dipraktekkan yang paling penting, dan dapat diamalkan, begitu juga dapat disampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Baik, kita tutup pelajaran ulumut tajwid kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.